Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat. Saya, perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Maluku Utara, akan menyampaikan tausiah pada program Khazanah Pagi dengan judul Bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kreatif para pemuda-pemudi remaja muslim dimanapun berada, Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya berjudul Minhaj Al-Muslim menyebutkan, seorang muslim harusnya melihat segala sesuatu atas nikmat Allah dengan tidak terhingga, sebab nikmat yang diberikan Allah tidak dapat dihitung bahkan sejak manusia masih berupa nutfah atau air mani. Sahabat kreatif para pemuda-pemudi remaja muslim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur adalah salah satu sikap ajaran Islam. Mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita sebagai hambanya akan menambah nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Pandai bersyukur juga dapat menjadikan seseorang bersikap tenang dan memiliki kepribadian yang tentram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman dalam Al-Quran tentang keharusan manusia bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bahwa dimanapun kita berada, maka kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat kepada kita. Begitu pula dengan bersyukur, kita harus selalu mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepada kita, dan jangan sekali-kali kita mengingkarinya. Sesungguhnya murka Allah sangatlah keji. Surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Maka sebagai hamba yang beriman dan bertakwa bahawa rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka bersyukurlah kepadanya, sebab jika kita benar-benar sebagai hamba yang beriman. Surah An-Nahl ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Bahwa diharuskannya kepada kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari apa yang kita peroleh melalui jalan yang benar, dan tidak lupa pula untuk selalu bersyukur sebagai hamba yang hanya menyembah kepadanya. Surah Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata
anishkur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa barang siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat kepadanya. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja Muslim dimanapun berada, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka bersyukur merupakan kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jikalau kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, dan murka Allah lebih keji dari apapun itu. Dengan banyaknya ayat Al-Quran tentang perintah bersyukur, maka seharusnya kita sadar bahwa sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, sudah sepantasnya rasa syukur atas apa yang diberikan adalah salah satu yang paling penting dalam menjalani kehidupan ini, sehingga memberikan ketentraman jiwa dan kebahagiaan. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun manfaat yang kita peroleh jika selalu bersyukur, yaitu hidup penuh keberkahan. Salah satu manfaat yang didapat seseorang jika rajin bersyukur adalah membuat hidup menjadi lebih berkah. Dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi berapapun rezeki yang didapatkan, terhindar dari penyakit hati. Bersyukur kepada Allah juga bisa menghindarkan seseorang dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dan dendam. Perlu diketahui bahwa penyakit hati dapat membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Bahkan hal-hal tersebut bisa meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai orang-orang yang menyimpan penyakit di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meningkatkan keimanan seseorang. Bersyukur juga bisa menjadi cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang harus ridha, mampu menerima dengan senang hati dengan semua pemberian yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan dunia, seseorang harus bisa memandang orang lain yang nasibnya tidak seberuntung dirinya agar bisa meningkatkan rasa syukur. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama, ilmu, dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Hadis riwayat Tirmizi. Dinyajikan surga. Ketika seseorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada orang tersebut. Bayangkan nikmat mana yang lebih indah dari jaminan surga. Surga adalah tujuan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa selama hidup di dunia. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Ditambahkan kenikmatannya,
Seseorang yang senantiasa mengucapkan syukur dengan kondisi apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, ketika seseorang lebih banyak mengeluh dan selalu iri dengan kehidupan orang lain, maka hidupnya akan semakin sengsara. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat kreatif remaja muslim, para pemuda-pemudi di mana saja Anda berada, oleh karena itu, saya atas nama Asyana Jamau sebagai mahasiswa program studi akuntansi syariah IAIN Ternate mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat bertausiah pada program Khazanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima MI Malut semakin eksis ke depan dalam berkarya dan menampilkan calon dai dan daya muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menyebarkan kebaikan umat Islam. Akhir kata, wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.